buat dia kita juga nggak enak sebenarnya. ya. Baik, dan kita sudah mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, cukup banyak yang mau saya sampaikan. Ini tentang apresiasi cerpen Fushinju yang 2 pekan lalu sempat kita bahas. Sebenarnya bahas itu dalam arti saya minta kalian untuk menyampaikan apa yang kalian tangkap ya, gitu kan ya, dari cerpen tersebut karya Mori Ogai. Nah ini satu PPT yang memang saya buat untuk membahas tentang apresiasi karya tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara pada proses pembacaan, Nasang ingat ya, gitu kan, proses pembacaan dari tapi saya besarkan aja. Oke. Proses apresiasinya itu kan dimulai dari pembacaan, gitu kan ya. Nasang berusaha untuk menangkap isi teks, ya kan, menangkap isi teks yang kalian baca tuh seperti apa sih, memahami bahasanya, simbol ataupun gaya penulisannya. Kalau kalian ingat lagi ya, di awal itu kan dia bicara tentang penggambaran suasana hujan, gitu kan ya, yang baru reda dan situasi kota Tokyo pada masa modernisasi awal. Sangat-sangat deskriptif ya, atau bisa dikatakan mungkin sinematik juga. Silahkan dilihat gitu ya, coba dibaca Kayla. Tahap pembacaan. Hujan baru saja. Hujan baru saja reda ketika Kanselar Watanabe turun dari tram di muka gedung Kabuki. Meloncat-loncat menghindari kubangan air, ia bergegas menembus distrik Kabuki menuju arah Departemen Komunikasi. Gitu ya. Jadi penggambaran yang sangat deskriptif, kita mungkin bisa membayangkan ada tokoh yang muncul, dia sedang apa, pada suasana yang seperti apa, gitu ya. Nah, deskripsi tersebut menampilkan kecepatan gerak dan atmosfer kota yang sedang berkembang. Kita bisa lihat di situ ada tram, ada gedung, gitu ya. Kemudian ada lagi arah yang ditunjukkan, gitu dan seterusnya. Gitu. Penggambaran, mungkin kalau misalnya kalian nggak baca dulu atau mencari tahu dulu karya Fushinju itu lahir di zaman apa, mungkin kalian nggak bisa dapat pada penggambaran atmosfer kota yang sedang berkembang sih, gitu kan. Gitu kan, kalau kalian tahu bahwa ini zaman masa masuk Meiji, gitu kan, modernisasi. Saya langsung nangkep sih sensei. Saya baca karena dia ada tram itu di Jepang baru ada pas Meiji. So des, ya, oke. Bahasa naratifnya lugas dengan citraan visual yang kuat, ya, seperti meloncat-loncat menghindari kubangan. Ini merupakan ciri khas prosa modern Jepang, menggambarkan kehidupan sehari-hari secara detail, ya, tapi menyimpan simbolisme sosial, ya, seperti itu. Oke, sambil diingat-ingat ceritanya ya. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam tahapan pemahaman. Nah, di sini tuh kan di teks ini menghadirkan makna yang secara eksplisit itu ada situasi pembangunan hotel atau restoran. Kalau kalian baca judulnya aja kan, sedang dibangun aja kan, kita membayangkan isinya tuh apa sih, ngomongin pembangunan apa sih gitu. Pembangunan apa sih yang sedang dibangun gitu kan ya. Yaitu situasi pembangunan hotel atau restoran di tengah kota Tokyo. Biasanya kalau baca juga kan ada bunyi konstruksi segala macam untuk palu dan lain sebagainya ya, secara eksplisitnya pembangunan, kayak itu bangunan apapun itu ya, mau bilang hotel atau restoran atau apa gitu kan, tapi sebenarnya secara tersirat atau implisitnya itu adalah mencerminkan disebut pembangunan Jepang di masa itu, era di mana ada perubahan sosial yang terjadi gitu, yang skalanya tuh besar gitu, berupa masuknya pengaruh barat ke Jepang, menandai modernisasi era restorasi Meiji. Ya, paham? Tunggu, paham? Ya, oke. Baik, jadi ternyata yang dikatakan sebagai judul Fushinju atau sedang dibangun itu tuh ya bicara tentang adanya pembangunan Jepang secara keseluruhan, adanya perubahan yang terjadi, gitu ya. Nah, dia ada tulisannya gitu kan. Aksaranya bukan aksara
tapi tulisan Seiyokeng dalam aksara Latin gitu. Nah ini yang salah satu kutipan-kutipan berikutnya adalah kebiasaan atau tata cara barat ya. Tampaknya di restoran ini tata cara barat diterapkan. Kalau mau masuk orang tak perlu mencopot sepatunya gitu kan. Ini kayak penggambaran Jepang yang masuk ya. Pertama dia masuk, ini kan orang ya, orang si kanselernya gitu kan ya. Dia melihat dulu bangunan, ada papan nama, tapi papan namanya tuh bukan dituliskan dengan sesuatu yang dia familiar gitu loh, pakai Seiyokengnya kanji gitu enggak, tapi pakai Latin, seperti manusia yang dihadapkan pada sebuah perubahan gitu loh, gitu kan. Secara implisitnya tersiratnya begitu, eksplisitnya adalah orang melihat papan nama tulisannya SEIYOKAN ya, padahal sebenarnya gambaran itu tuh kita sedang memasuki sesuatu yang baru, Jepang yang baru, yang semuanya itu akan diidentifikasi dengan Latin misalnya, sama seperti yang nomor 2 gitu kan ya. Kalau orang masuk, orang nggak perlu mencopot sepatu gitu, dia sedang masuk nih ya, masuk ke dalam gitu kan. Literally kita mau si tokoh utamanya masuk ke dalam sebuah bangunan gitu ya, dan kita diberikan pemahaman pandangan atau perspektifnya si orang ini gitu, tampaknya di restoran ini padahal sebenarnya kita sedang seolah-olah masuk ke Jepang, wilayah Jepang yang baru, yang sudah mulai banyak dipengaruhi oleh budaya barat misalnya gitu, dipengaruhi oleh barat maksudnya gitu ya. Nah yang kayak gitu. Jadi ada makna implisit kalau kita bicara pemahaman itu, ada makna tersirat. Kalau yang tersuratnya itu adalah ya the story-nya, ada orang tokohnya dia masuk hotel karena ada janjian sama seseorang gitu kan, tapi kemudian dia mengamati mulai dari depan sampai masuk ke dalam. Nah itu tuh tersuratnya, eksplisitnya. Seperti yang saya bilang kan, karya itu tuh kita nggak bisa bilang bahwa itu murni eksplisit apa yang dia sampaikan, enggak. Tapi yang behind those lines-nya itu apa? Yang implisitnya apa? Yang tersiratnya itu apa? Kan gitu, kan? Nah, masuk ke kutipan-kutipan yang cukup banyak sebenarnya. Ya, sibuk sekali kerja mereka, kata Watanabe sambil menoleh ke arah pelayan di belakangnya. Kutipan ini menunjukkan adanya pengaruh barat baik dalam arsitektur maupun tata cara sosial. Ya, misalnya kayak ini cara restoran barat ya gitu kan, orang itu pelayan itu standby gitu kan ya, melayani, nggak kayak restoran, mungkin nggak kayak kedai Jepang gitu kan ya gitu ya. Sehingga akhirnya ini penggambaran dari pengaruh budaya barat dari sisi tata cara sosial gitu kan. Kemudian ada dialog lagi yang secara eksplisit menyebutkan perubahan. Oh benar, Amerika adalah tempat terbaik untuk dituju setelah Rusia. Jepang masih terbelakang, masih dibangun. Kau tahu? Gitu kan ya. Jadi kalimat yang mencerminkan pandangan zaman tersebut, di mana Jepang sedang mengejar ketertinggalannya dari Barat. Gitu. Ya. Jadi ternyata di halaman-halaman selanjutnya yang tadinya kita tangkap itu secara implisit, eksplisit gitu ya. Lalu kemudian kita tangkap secara implisit gitu kan ya. Lalu kemudian di halaman 12 itu, oh ini kayaknya memang dia tuh sebenarnya sedang membincangkan, mulai dari awal cerita ini sedang membincangkan tentang adanya perubahan di Jepang itu gitu. Ya. Oke, iya Pak Agus, iya. Sebentar, oke baik. Maaf, bentar. Enggak apa-apa. Nah, ini bahas yang kemarin ya. Hei manusia, kalian yang sedang menonton ini, tangkap baik-baik. Kurang baik apa kita? Paham. Ampun. Paham. Engker. Pos. Oke, jadi saya nggak akan bahas secara detail, tapi dari sini, dari PPT ini, minasan bisa lihat gitu kan, dari yang kita bincangkan di 2 pekan yang lalu itu tuh sebenarnya pemahaman step by step apresiasi itu mulai dari pembacaan, pemahaman itu seperti apa gitu. Ini kita masuk ke penafsiran kan, pemberian makna gitu. Jadi berdasarkan
apa yang tadi sudah dikumpulkan. Oh ya, saya punya kecurigaan bahwa karya ini tuh membincangkan tentang perubahan sosial yang ada di Jepang pada masa era Meiji gitu ya. Maka kemudian di sini dibuat gitu kan ya, pemaknaannya tuh atau penafsirannya tuh seperti apa ya. Jadi bukan hanya sekedar menggambarkan bangunan fisik sebenarnya kalau judul sedang dibangunnya itu, tapi juga merupakan simbol. Nah, masuk pada pemahaman tentang simbol kondisi Jepang sebagai negara yang tengah dibangun kembali itu yang kayak gimana gitu kan ya. Ya seperti ini. Jadi pembaca dapat menafsirkan bahwa pembangunan fisik hotel itu adalah metafora sebenarnya atas pembangunan nasional Jepang yang menimbulkan bukan hanya sekedar keriangan atau euforia, tapi juga kegelisahan. Kegelisahannya seperti apa? Gitu kan ya, nggak ada yang bisa diharapkan dari Jepang misalnya, nggak pikiran deh buat ini ya. Oh ada yang misalnya, di sini suaranya bising banget ya, gitu. Waktu aku tiba di sini suasananya bising, euforia, orang euforia tuh pasti berisik ya, kan gitu kan. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tiap orang kan penafsiran pasti beda-beda, itu nggak apa-apa kan sebenarnya. Jadi mungkin Tidak apa-apa. ada pandangan sendiri tentang masing-masing. Iya, tidak apa-apa, tetapi tetap harus didukung dengan buktinya, kan gitu kan. Makanya kenapa di setiap penafsiran yang ada di sini, pemaknaan yang ditampilkan di sini itu selalu dilampirkan disertai dengan quotientnya kan gitu kan, kutipannya gitu. Hening sekali di sini ya, sedang ada pembangunan untuk tiba di sini suasananya bising sekali gitu kan. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti bisa kalian kumpulkan untuk jadi satu bahan argumentasi kalian. Ya, kalau kalian misalnya mau menyampaikan bahwa ini tuh sebenarnya metafora di atas pembangunan nasional Jepang pada saat itu gitu. Ya, terus ini ada perspektif cultural studies membantu melihat pertemuan budaya ini sebagai bagian dari proses modernisasi yang kompleks nih guys ya. Jadi nanti terus ya, yang kompleks perlu negosiasi identitas ya, seperti yang saya bilang kemarin kan, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang excited, ada yang enggak, dia menentang gitu kan. Nah, masuk lagi ke pengkritisian ya, dia di sini menilai kualitas estetikanya seperti apa, relevansi sosial seperti apa, dan kedalaman makna karyanya. Nah, di sini kalian bisa mulai menjelaskan gitu kan, bahwa ada lapisan simbol-simbol atau lapisan simbolik dalam narasi yang kelihatannya sederhana. Ya, waktu kalian baca gitu, ini kayak cerita biasa aja gitu kayaknya deh, tapi ternyata ada simbol-simbol yang disimpan di situ gitu. Contohnya seperti simbol pembangunan yang muncul berulang ya. Misalnya kayak ada kata palu, ada kata pembangunan, ada ketuk-ketuk dan lain sebagainya. Ada pula yang sifatnya metaforis. Ya, misalnya dialog tentang modernitas, budaya barat, masa depan Jepang. Ini sebenarnya kan mereka lagi ngomongin soal pengalamannya si cewek itu dengan pandangannya si cowok ini kan gitu. Kita melihatnya seperti kayak dua orang atau mantan pasang kekasih yang ketemu udah lama ketemu. Kita pikir begitu aja, padahal sebenarnya yang sedang dibincangkan itu adalah penggambaran dari pandangan orang-orang Jepang secara umum. Mungkin ada yang udah pesimis saja, udahlah Jepang gitu. Ada yang misalnya gitu lah. Jadi intinya tuh dia itu secara ada ungkapan metaforis gitu tentang bagaimana penerimaan orang tentang orang Jepang, misalnya tentang modernitas yang terjadi di Jepang misalnya, atau penerimaan orang tentang budaya barat tuh gimana, atau masa depan Jepang gimana. Perbincangan antara si cewek sama cowok ini gitu. Jadi jauh banget kan melenceng, bukan jauh melenceng. Kita bisa melihat bahwa ini tuh sebenarnya bukan laki-laki dan perempuan beneran yang ketemu melepas kangen dan lain sebagainya tuh enggak gitu sebenarnya. Ya. Sama seperti saya membayangkannya, kalau saya bisa menambahkan ya gitu. Kan yang datang tuh kan asing ya, wanita Jerman. asing kan, Jerman kan, ingat nggak pas dia buka lengannya, kan sleeve-nya, veil-nya, terus gitu bilang kamu mau kucium atau apa gitu kan yang kemarin itu kan. Dia kan tangannya gitu kan, membayangkan si cowoknya itu adalah negeri Jepang, yang perempuan itu adalah pengaruh barat yang masuk
masuk. Terus akhirnya yang si laki-laki kan begini, hey ini Jepang, kan gitu kan. Nah itu sebenarnya kan ada semacam penggambaran resistensi bahwa oke, lo gue terima masuk ke dalam gitu. Jangan sampai. Tapi nggak kayak gitu cara lo gitu. Ya, paham nggak? Jadi maksudnya tuh yang seperti itu gitu loh, karya walaupun ini tuh cuma berapa belas halaman aja kan gitu. Tapi ya itu tadi ada simbol-simbol tertentu, metaforis gitu. Ya, ia memang dibungkus oleh kisah-kisah romansa misalnya gitu kan, ada laki-laki perempuan datang gitu kan, ada kasih dan tapi di luar semua itu kayaknya saya melihat sesuatu yang berbeda gitu. Ya, si Mori Oga itu nggak literally dia sedang membincangkan tentang percintaan tuh bukan gitu, bukan itu. Tapi tadi kecerdasan dari penulis ini gitu loh untuk membuat dua bilah pedang itu apa dua hal dalam satu cerita yang menarik gitu loh. Menariknya tuh gini ya, orang kalau nggak ngerti juga bisa menikmati juga gitu, memang beneran cerita romansa gitu kali ya gitu kan. Padahal tuh kalau kita lihat oh ya zaman apa sih keluarnya, kayak ada yang obrolan-obrolan yang kayaknya di luar konteks romansa gitu ya. Jadi ini dari sisi 4 ya, pengkritisian penilaian kualitas estetika ya. Ini juga nih misalnya Jepang masih terbelakang, masih sedang dibangun, citra pembangunan ini jadi motif naratif yang memperkuat pesan tematiknya gitu. Walaupun dari sisi ceritanya itu sederhana, tapi sebenarnya dia punya kompleksitas makna sosial yang kompleks sebenarnya gitu. Dan sebenarnya masih relevan hingga saat ini gitu, dimana kita ini kan masyarakat secara global pun ya digempur dengan hal-hal yang sifatnya baru gitu ya, berhadapan dengan perubahan sosial ya. Saya nggak tahu ya apakah kalian merasakan atau tidak karena kalian lahir di tengah-tengah kemajuan teknologi. Kalau saya gitu ya, saya sedang menceritakan pengalaman saya nih gitu kan. Kenal handphone aja dulu enggak, kenal telepon aja dulu enggak gitu loh kan. Masuk ke pager, masuk ke cellphone, di telepon seluler, masuk ke internet, itu tuh barang baru banget. Masuk ke email, gak ngerti dulu tuh gak ada. Selain kita tuh kalau mau ngirim surat tuh pakai surat beneran, pakai kartu pos gitu untuk terhubung dengan yang lain gitu kan. Nah, bagaimana itu kemudian bisa mempengaruhi kehidupan sosial kami gitu kan ya, gitu kan. Itu ternyata gambarannya masih mirip juga dengan ini sih gitu. Bagaimana kita bisa membuat mungkin semacam jarak atau mungkin barrier gitu kan. Enggak, teknologi oke, banyak sekali membanjiri kami, tapi oke, ini sampai sini aja ya gitu, bisa dan lain sebagainya gitu kan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya perspektifnya saya sebagai orang lama ya gitu ya. Bagaimana terjadi negosiasi identitas gitu kan ya, bagaimana ya. Contohnya tadi kanseler si Watanabe tadi kan nggak terima gitu loh, enggak ini Jepang, lu jangan main nyosor aja loh misalnya dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Itu hanya simbolik aja ya, jadi bukan ngomongin soal ecchi itu bukan gitu loh, tapi simbolik aja gitu loh. Gue sadar nih nggak, ini Jepang gitu loh, nggak bisa main-main gitu loh misalnya, tapi sembarangan juga masuk oke, tapi nggak lebih dari itu gitu ya. Terus negosiasi dan global. Kenapa? Krisis Japan. Apa nih Japan tuh apa? This is Japan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. This is Japan. So this nah ini ya, jadi melalui kisah pertemuan di sebuah restoran yang sedang dibangun itu, di cerita itu, karya sedang dibangun ini menghadirkan potret masyarakat Jepang pada masa transisi modern gitu. Kutipan-kutipan teksnya menunjukkan bagaimana Mori Ogai menggunakan simbol-simbol yang sederhana. Kemarin di sini nggak saya bahas tentang dinding-dinding yang dihiasi dengan ini, terus bunga yang dan lain sebagainya, gulungan-gulungan lukisan dan lain seterusnya. Tapi dikontraskan dengan etalase yang eternit yang tinggi gitu kan, jendela-jendela yang besar gitu kan. Konstruksinya lebih ke arah arsitekturnya
sebenarnya penggambaran ada perubahan, ada hybridisasi sebenarnya ya, gitu kan, percampuran antara budaya Barat dan budaya Jepang dalam satu space yang disajikan di cerita itu kan, ya. Tapi itu tadi ada negosiasi identitas di dalamnya gitu, yang identitas yang digambarkan oleh benda-benda mati dan benda hidup. Benda hidupnya itu benda hidup, makhluk hidupnya, yaitu perbincangan si dua orang ini, Jepang sama si Jerman ini gitu. Jerman juga kita nggak bisa literally maknanya Jerman ya, tapi Barat maksudnya gitu. Ya, Karena disebut lebih representasi sebenarnya dari Barat. Barat gitu ya. Oke. Karya ini tidak hanya bernilai estetik, tapi juga menjadi cermin sejarah sosial Jepang pada akhir abad ke-19. Ini saya perlu jelaskan ya, supaya kalian ngerti gitu kan. Saya nggak akan bilang bahwa apa yang menjadi apresiasi kalian terhadap karya sastra tertentu itu menjadi salah. As long as kalian ya bisa memulai apresiasi itu dengan memahami konteksnya dulu, ya, bisa menemukan ya kutipan-kutipan yang kalian curigai itu menjadi sebuah simbol-simbol, menyajikan simbol-simbol tertentu yang menguatkan argumentasi kalian, itu selesai sebenarnya ya. Jadi bukan pada perkara benar apa enggak ya pemaknaan saya, benar atau enggak ya penafsiran saya, tepat atau enggak ya penilaian saya, enggak begitu. Tapi pada bukti-bukti apa yang bisa kalian sajikan ya, kalian hadirkan untuk membackup ya, untuk menopang argumentasi kalian. Akademik kan kayak gitu, based on data ya kan, nggak seperti cuman omong doang gitu loh, maksudnya tanpa ada datanya mana kalian nggak bisa nunjukin gitu kan, katanya gitu kan ya, seperti itu. Baik, untuk yang pertama. Yang kedua adalah yang ini. Nah, kemarin kalian saya sudah minta untuk membaca ya puisi. Ada banyak tuh, ada Tangka, Haiku, Choka, dan Senryu. Nah, saya mau tanya dulu nih ke yang hadir hari ini dan sudah mengumpulkan tugasnya kah? Sudah. Oke, sudah. Nah, yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian hanya mendapatkan ini nih, apa sih, ada Tangka, tapi sisanya tuh saya nggak kasih tahu tuh cara bacanya apa. Terus cuman manyoshu, koking wakashu, shinkoking wakashu. Terus bawahnya haiku, matsuobasho, kyoka, senryu. Apa ini? Terjemahan dulu. Karena jangan kanji nggak bisa dibaca. Selesai, oke. Bisa baca kanjinya sih. Cara baca ya. Oke, Iya. translate bagus. Itu adalah respons normal dari kita yang punya teknologi untuk bisa translate gitu ya. Terus apa yang kalian dapatkan? Artinya. Artinya. Oke, apa lagi? Sama pas lagi baca tuh yang bagian tengka Tangka. Apa yang kalian tuh baca? ada makna-makna yang agak susah dipahami. Saya yang bagian atas tuh yang mangshu, mangyoshu Manyoshu. itu pas dibaca tuh gunung kain putih menyelimuti gunung tuh maksudnya kayak apa ya, masa kan nggak mungkin kain menyelimuti gunung gitu. Tapi di situ kayak maksudnya pergantian musim dari musim semi ke musim panas kayak gitu sih. Saya kayak maksudnya mungkin pergantian musim gitu. Tapi awalnya nggak ngerti sih saya maksudnya apa, karena kan nggak mungkin gunung diselimuti Selimutin kain gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi? Terus juga banyak majas yang eksplisit atau eksplisit. Yang tersurat atau Eksplisit. tersirat? Yang Tersirat. tersirat. Oke. Iya. Jadi tuh kadang ada yang hiperbola, masih nyambung ke Kayla tadi. Makanya kita harus benar-benar tahu konteksnya itu menceritain tentang apa. Terus Oke. jadinya bisa ambil kesimpulan sendiri Apa gitu ya? Oke. apa yang diomongin. Nah, lalu ada ke Puput gimana pada saat lihat ini Puput? Kalau saya yang mengerti itu yang bagian senryu
Oh, Senryu. Oke. Eh, di situ kayak kita tuh di puisi itu kayak kita harus memanfaatkan waktu. Misalnya kayak contohnya orang yang masih hidup harusnya kita hargain. Jangan sampai telat ketika dia udah meninggal baru kita kayak sadar baru berwaktu pada Pentingnya kehadiran dia gitu ya. Oke, nice. Oke. Kalau Kaki Yang di tangga itu tiga itu tuh perbedaan periode sih. Ada Nara, Perbedaan apa? periode. Ada Nara, ada Heian, sama satu lagi apa tadi? Lupa saya. Pokoknya antara tiga fase yang berbeda itu sih. Tuh ada Manyoshu, Kalau Koki yang Wakashu Kashu dan dan Shikoshi Koshi. Koki Wakashu-nya itu juga di periode yang berbeda ya. Oke, good, bagus. Oke, baik. Betul sekali ya. Mungkin cara pertama yang paling normal untuk bisa kita lakukan itu adalah melakukan translation ya. Oke, pertama kita mungkin oh ya ini berarti puisi karena udah ada tangka, ada Manyoshu, Kokinshu, Shinkoki Wakashu ini udah pernah saya dengar waktu pengantar kesusastraan Jepang gitu ya. Dia merupakan shu, kumpulan. Ya, shu, kumpulan apa? Puisi. Ya, Manyoshu, Koki Wakashu, Shin Koki Wakashu-nya itu tuh kumpulan puisi semua. Shin-nya itu yang baru dari yang Koki Wakashu-nya gitu. Cuma berarti ini apa ya? Gitu kan. Kita lihat sekarang. Oke, seperti yang mungkin kalian sudah tahu, tangka, haiku, kyoka, senryu itu tuh genre puisi-puisi klasik ya gitu kan. Walaupun mungkin dari sisi eksistensi haiku masih tetap ada gitu kan ya hingga sekarang, mungkin dimodifikasi ini dan itu gitu ya. Nah sekarang saya masuk mulai pada pembahasan ini ya. Pertama ini dulu ya yang Manyoshu. Nah kanji Manyoshu-nya itu ya kumpulan ya puluh ribuan daun itu kanjinya mang itu kan 10.000 Oh iya. ya kan. Nah, gitu ya. Mangnya 10.000, shu-nya itu kan atsumeru kumpulan kan berkumpul gitu. Tengahnya daun ya, ha. Oh, ada. Daun ya. Oke, kita lihat ini tuh dibacanya Jito Tenno gomenasai. Dia tuh ada di periode Nara. Masih ingat periode Nara periode apa? Nara itu kota yang didiami oleh kaum bangsawan dulu ya, sebelum akhirnya kekuasaan itu diambil alih oleh pihak militer atau samurai ke Edo atau Tokyo. Nara itu tempat tinggal para bangsawan yang dulu sempat kaisar ya segala macam itu sempat tinggal di situ. Nah ini salah satunya Tenno-nya ini ya kaisar kan. Situ ada Harusugite Natsu Kitadurashi Shirotae no Koromo Hoshitari Amano Kaguyama. Betul, tadi sebagiannya sudah coba disampaikan oleh Kaila ya. Terjemahan harfiahnya musim semi telah berlalu, tampaknya musim panas telah tiba. Pakaian putih murni dikeringkan di gunung Kagu di langit. Apa ya? Itu nggak tahu. Jadi ini termasuk yang budaya tinggi ya sebenarnya. Disebut budaya, saya nggak tahu ya, nggak bisa mengatakan disebut budaya tinggi atau enggak, tapi ini adalah salah satu puisi tangka, puisi pendek yang klasik yang terkenal gitu. Dasodes katanya demikian gitu ya. Saya berusaha untuk coba menghitung-hitung ya, harus sujite, oh iya 5 ya gitu ya. Terus Natsu Kitarurashi 7 gitu kan. Dulu kan patokannya kan patoknya gitu kan 5, 7, 5 ya sih. Shirotae no 5 kan. Kemudian Koromo Hoshitari 7. Lalu Amano Kaguyama 7 lagi. 5, 7, 5, 7, 7 kan gitu kan ya. Iya. Nah, bagaimana cara mereka bisa membuat sebuah kalimat-kalimat yang bait-bait yang penuh dengan keindahan tapi memenuhi pakem 57-nya itu. Nah itu yang mungkin ya kalau sekarang kita tertarik gimana caranya bikin konten yang bagus di TikTok dan seterusnya yang bermanfaat
cuma berapa detik gitu ya. Nah di mereka itu ini yang dikerjakan untuk menghasilkan sebuah estetika, karya yang estetik gitu. Nah seperti itu, nggak boleh kata-katanya tuh penuh dengan kesialan misalnya gitu. Harus bagus, membangkitkan imajinasi dan deep banget artinya dan relate lalala misalnya gitu ya. Nanti kita akan masuk pada konsep kesusastraan Jepangnya gitu ya. Nah ini adalah harfiah makna literalnya gitu. Kita masuk ke terjemahan kritisnya gitu ya. Musim semi berlalu, tampaklah datang musim panas, jubah putih bersih dijemur di puncak Gunung Kagu, pertanda musim yang berganti. Jadi kalau kita bisa membuat catatan pemaknaan, puisi ini menggambarkan pergantian tadi ya, dari musim haru ke natsu gitu kan ya, melalui citraan visual pakaian putih yang seringkali ini diidentikan atau diimajikan dengan ritual musim panas seperti itu. Gunung Kagu ya mungkin nanti bisa sama-sama kita lihat ya. Kagu merupakan gunung yang terletak di Nara ya, jadi simbol alam kah gitu, spiritualitas yang dekat dengan kekaisaran. Kenapa puncak gunung itu tuh seringkali diidentikan dengan spiritualitas ya, karena kan ya tadi ya dekat dengan langit itu ya, kekaisaran, dekat dengan spiritualitas yang dekat dengan kekaisaran kayak gitu ya. Seperti ini Gunung Kaguyama ini sih juga baru dapat sih gitu kan, lihatnya di sini gitu, sumbernya di sini ya. Gunung-gunung biasa aja sih gitu ya. Kenapa? Kayak waktu cerita yang film Kaguya Hime itu kan di puncak gunung pas mereka datang dari langit. Saya sih lihatnya gitu. So desne, bisa dimaknai gitu juga, betul sekali gitu kan. Jadi kenapa dia sebut puncak Gunung Kagu gitu ya, satu gunung yang suci di Nara, simbol tertentu dan seterusnya gitu ya. Ya, oke. Ini kita mengapresiasi ini tuh, ya ampun apa sih, musim semi telah berlalu, tampaknya musim panas telah tiba, pakaian putih murni dikeringkan di Gunung Kagu di langit. Ternyata bisa dimaknanya kayak gini ya. Lanjut lagi nih, nggak panjang kayaknya. Oke, wakashu, coba dibaca Dina. Hitowa 人はisa心も知らずふるさとは花ぞ菓子の川に匂いける manusia siapa tahu isi hatinya, namun di kampung halaman bunga tetap memancarkan harum seperti masa lalu. Ini juga kalau dilihat-lihat coba dihitung. Hitowa isa, kokoro mo shirazu de ne 7, furusato wa 5, hanazo mukashi no ka ni nioi keru. Berapa kolanya? 5, 7, 7. Ya, 5, 7, 5, 7, 7. Susah loh bikin kayak gini gitu kan. Nah, sekarang bahkan model kayak gini tuh masih dipakai pakemnya, tapi pakai bahasa gendai gitu, bahasa kontemporer. Tuh bahkan bahasa Inggris ada juga pakai itu gitu, buat ya seru-seruan aja gitu kan, haiku Inggris gitu. Pakai bahasa Inggris. Jadi kayak pantun. Iya betul, seperti pantun. Kalau kita kan pakainya rima ya, ai gitu kan, au gitu kan, 4 baris gitu kan. Ini kayak gini. Kecerdasan itu dulu diukur dari sini, kemampuan mereka untuk membuat tangka, haiku dan lain sebagainya sesuai dengan pakemnya, dan maknanya tuh deep gitu loh ya. Oke. Nah sekarang kita lihat, yang kalian baca apa ini, yang mungkin hasil apresiasi kalian tentang puisi karyanya Kino Tsurayuki. Ini terkenal banget di periode Heian ya, mulai makin kesini ya, zamannya makin kesini nih gitu. Kan Nara yang lama lebih lama lagi daripada Heian. Bunga tetap memancarkan harum. Saya mau Boleh duluan, silakan Kaila.
menurut saya ini pas baca tuh awalnya tuh artinya deep, karena menurut saya kan dari manusia siapa tahu isi hatinya. Mungkin maksud dari si pembuat puisi ini tuh kayak kita tuh nggak ada yang tahu isi manusia tuh kayak gimana, karena manusia tuh susah ditebak gitu kan ya. Tapi walaupun orangnya tetap sama, kadang isinya tuh beda gitu. Saya waktu dulu dia begini, pas sudah lama nggak ketemu ternyata dia berubah ya gitu, nggak kayak dulu gitu. Mungkin maksud dari si penulis puisi ini begitu sih yang dari saya. Oke, baik. Kalau dari saya ini menggambarkan tentang manusia yang berubah-ubah. Jadi itu yang manusia yang berubah-ubah, namun alam tetap sama seperti itu. Jadi namun di kampung halaman itu seperti kembali ke masa lalu. Bunga tetap memancarkan harum seperti masa lalu. Nah, bunga ini saya ibaratkan sebagai alam. Alam itu kan ada fasenya, kayak bakal berulang seperti itu lagi. Sedangkan manusia itu kan nggak ada yang tahu, kadang dia bisa menjadi seperti ini, kadang bisa jadi orang yang berbeda, kayak gitu sampai. Oke, baik. Puput gimana? Apa masih yang belum nangkep. belum nanggap tugasnya, berarti nggak nulis apa-apa nih. Maksudnya kalau Yang Puput Ya. pahami aja deh gitu. Menurut Puput tuh berarti yang puisi yang ketiga ini apa sih gitu? dia tentang terus saya apa sih namanya, kan orang tuh nggak ada yang tahu isi hatinya kayak gimana, tapi dia bisa jadi dirinya sendiri di Nggak apa-apa, jangan takut salah, nggak apa-apa. bisa jadi diri sendiri di masa lalu dia, kayak masih tetap nggak kayak apa ya, masih tetap jadi dia sendiri sensei kalau di rumahnya masih marah jadi Kampung halamannya. Iya. Gitu. Oh. Kalau Raki gimana? Kurang lebih sama seperti Dina sensei yang dibilang namanya manusia siapa tahu isi hati. Berarti kan itu adalah suatu ketidaktahuan. Jadi manusia itu pasti bisa berubah terus. Dan namun di kampung halaman bunga tetap memancarkan harum seperti masa lalu. Jadi sama bunganya itu kalau dari saya juga saya menganggap itu sebagai alam. Walaupun manusia kan juga berubah, tapi alam itu akan tetap seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita lihat itu apa sih gitu ya. Nah, ini ya sedikit banyak sih, banyak sudah kalian ungkapkan ya. Ada beberapa yang sudah kalian ungkapkan. Ya, jadi terjemahan puitisnya hati manusia siapa yang tahu, hanya bunga di kampungku masih semerbak seperti dulu, wangi nostalgia masa silam lah, seperti itu ya. Jadi ekspresi ketidakpastian terhadap isi hati manusia yang dia coba bandingkan dengan keabadian indahan alam. Ya, kalau manusia itu bisa berubah-ubah perasaannya, gitu ya. Sedangkan bunga di kampung halamanku yang merupakan sebenarnya simbol gitu ya, simbol itu tetap ada gitu, tetap aja begitu gitu, tetap sama. Jadi simbol kenangan, ketetapan alam yang dikontraskan dengan perubahan dari hati manusia itu, kayak gitu ya, keabadian keindahan alam yang dibandingkan dengan ketidakpastian hati manusia. Lagi-lagi kalau kita bicara puisi gitu kan ya, kita harus membayangkan konteks ini tuh konteks ratusan tahun yang lalu ya gitu. Kita mungkin bertanya gitu, mereka bikin ini tuh buat apa sih misalnya gitu. Tapi memang ini khasana estetikanya mereka pada zaman tersebut ya. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan seperti kita sekarang. Kalau kita kan pakai aplikasi inilah, pakai teknologi ini itu membuat sebuah karya gitu. Tapi kedekatan mereka terhadap alam, ketajaman mereka dalam mengungkap apa yang tersimpan ya
di sekeliling mereka yang mereka rasakan gitu. Mereka coba buat itu menjadi simbol, menggunakan simbol-simbol tertentu gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Jadi filosofis banget ya gitu kan ya, iya gitu ya gitu. Jadi ini adalah hidup manusia ratusan tahun yang lalu, estetika manusia masa lampau gitu ya, estetika klasik gitu ya. Sekarang kita masuk nih yang terakhir untuk yang rangka ya. Shinkokinshu, tolong dibaca Puput. Buatannya siapa tuh? Yang ini kan, Iya, Fujiwara Taika periode Kamakura. Masih ingat nggak Kamakura itu zaman apa tuh Kamakura? Kamakura itu tuh masa peperangan sih kalau yang saya ingat tuh. Samurai. Samurai Benar betul. kan? Heeh. Yang kalau saya ingatnya itu yang dimana itu zaman-zaman kejayaannya samurai. Oke, silakan dibaca lanjutnya, Puput-san. Aku hentikan. Koma. Oh, koma tomete sode uchiharau kage munashi sanono watarino yukine yugure. Terjemahan harfiah, kuhentikan kudaku, tak ada tempat berlindung untuk melepiskan salju dari lengan jembatan di sana. Senja bersalju membisu. Oke, baik. Oke. Kalau dilihat dari patternnya juga di sini ya 57577 ya. Ada beberapa yang memang angkanya 6 dan lain sebagainya, itu jamak sih. Kadang jadi 6 gitu ya. Oke, ini apa ya menurut kalian nih? Hentikan kudaku, tak ada tempat berlindung untuk menepiskan salju dari lengan di jembatan sana. Sehingga bersalju. Kalau saya Boleh, Kaila dulu. Oke, Kaila lagi yang duluan ya. Mungkin maksudnya si karakter dalam puisi ini tuh kayak dia mungkin habis berperang gitu Sensei. Jadi kayak dia mungkin perlu tempat berlindung karena salju mungkin lagi lebat banget gitu. Makanya kayak nah dia tempat berlindung nih gitu kan, buat kayak paling enggak mungkin membersihkan salju dari lengannya dia gitu. Nah dia di jembatan gitu. Sebuah jembatan gitu ya. Fujiwara Taika. Ya, Raki gimana? kalau dari saya kurang lebih sama, tapi tema dari puisi ini tuh lebih ke arah gelap, menyendiri, kesepian, yang menggambarkan ya dia itu sedang mencari suatu perlindungan, tapi dia nggak bisa gitu sih. Karena ya yang tidak ada tempat berlindung, tidak ada. Jadi saya melihatnya tuh kayak ini tuh dia gak bisa berlindung dan dia itu terjebak pada bayangan. Jadi itu dia sendiri, bayangannya dia sendiri. Baik, baik. Ina? Hampir sama kayak yang tadi itu udah dijelasin, cuma ini kan Fujiwara Taika. Fujiwara sendiri kan klan bangsawan ya. Sepertinya mereka tuh lagi perang, kayak habis perang karena ku hentikan kudaku. Kan biasanya kalau kuda dihentikan berarti lagi kelelahan gitu. Tak ada tempat berlindung untuk menepiskan salju dari lengan. Ini tentang kesendirian dan alam menurut saya. Jadi tuh di saat yang gak ada manusia yang menangani, tapi dia masih ada alam yang bersama dia. Oke. Put gimana, Put? Kalau menurut saya dia tuh lagi menikmati bukan menikmati apa, menciptakan rasa damai dari kayak apa sih namanya, menciptakan rasa damai dengan menyendiri, dengan suasana kayak yang dingin. Oke, baik. Oke ya, nice try. Oke, kita lihat. Memang kita perlu kalau kita mau berargumen itu kan berarti kan kalau tadi
cerita pendek si sedang dibangunnya murid Oga itu kan kita menggunakan kutipan-kutipan ya. Nah kalau di sini itu setiap argumentasi yang kalian keluarkan tadi itu mengacu pada kosakata yang ada gitu ya, betul seperti yang kalian semua lakukan gitu kan. Kalau kita bicara kuda, ini kayaknya bicara mungkin ada bis perangkat atau apa Saya misalnya nganggapnya gitu. kuda ini itu pengembara sih. Nah bisa jadi gitu kan. Nah tempat berlindung gitu ya, terus salju, kok dingin, sunyi, kayaknya gloomy banget gitu kan. Udah gitu membisu pula gitu. Kita lihat ya. Sini kuda ditambatkan terjemahan puitisnya ya, tiada bayang tempat berteduh, pusat menghindari salju di tepisan yang sunyi, senja putih yang melalui. Terus ini menampilkan kesunyian ya, lonely gitu kayaknya ya gitu kan ya, dan kehampaan yang tadi tuh gitu kayaknya tuh ya ingin nggak ada apa ya, nggak ada kehangatan, nggak ada semangat dan lain sebagainya gitu ya, kehampaan alam di musim dingin ya. Kagemonashi, tidak ada bayang-bayang, menegaskan penggambaran tentang kesepian ya, sekaligus refleksi eksistensial khas estetika Yugeng. Yugeng itu keindahan dalam kesenyapan, kedalaman gitu ya. Yang lonely itu tuh yang diam, nggak ada suara-suara, itu tuh satu hal yang estetik juga dalam sastraan Jepang. Selain kenapa? Galau versi zaman dulu. Ya, mungkin seperti itu ya, galau versi zaman dulu gitu. Bagaimana sesuatu yang nggak sempurna pun itu dianggap sebagai sebuah keindahan, penerimaan terhadap sesuatu yang tidak sempurna, yang saya pernah bilang waktu itu kan ya, ketidakkekalan, ya kan, itu juga sebuah keindahan menurut estetika Jepang gitu ya. Oke. Makanya sesuatu yang nggak meriah itu tuh buat mereka tuh adalah elegan gitu kan, seperti itu ya. Oke, nah ini sekarang masuk ke haiku. Oke, sampai di sini tadi tampak oke ya. Ini yang haiku lebih pendek lagi. Kalau tadi kan 57577. Ini tebakannya apa nih? Saya Iwani Shimiru Semino Koe 5 ya, masih ada Iya, unsur 5 betul, 5 dan 7, 575 aja. Dipotong dari 57577. iya, dipotong dari 57577 menjadi 575 aja. Jadi lebih pendek lagi, ini adalah haiku, khas daripada haiku. Ya, ini terjemahan harfiahnya di sini ada keheningan ke dalam batu meresap suara serangga. Semi, minasan tahu semi ya? Nggak tahu? Nggak tahu? Semi atau Semi. semi yang kayak misalkan Semi, tidak sempurna. Chigaimasu. Semi wa serangga des. Oh, kayak Yes. yang Ya. Suara tonggeret lah apa ya? kayak tonggeret kan. Semi di musim panas kali ya. Ya pernah dengar kalau settingnya ya Natsu. ada yang bilang oh itu jangkrik, tapi Gede. jangkrik versi Jepang gitu ya. Si Sado Nggak tahu deh ini. segini. Tapi pernah dengar kali ya, nggak usah diputerin ya. Pernah dengar, Ngerti pernah kan ya? lihat juga Tahu sama. lah gitu kan. Ada kok gambar ini saya kasih lihat. Nah, untuk terjemahan puitis bahasa Indonesianya bisa kita maknai ya, sunyi senyap hingga ke batu terasa menembus apa nyanyian semi. Ya, nyanyian jangkrik musim panas gitu. Nah, kira-kira menurut kalian ini maknanya gimana nih yang ini nih? Kalau tadi kan galau musim dingin, kalau Kalau musim panas ya. Enggak salah sih. Kalau saya nangkapnya kedamaian sih. Oke. Kalau musim panas sekarang ya kedamaian juga oke gitu ya. Apa lagi? Kalau saya dia lagi kayak keheningan, kayak senyap, tapi dari suara jangkriknya itu bikin kayak bahagia sederhana dari suara-suara jangkrik itu. Oke. Suara jangkrik. Itu sekali. Iya ya. Dan Dina gimana? Kalau saya ini nangkepnya karena ada nyanyian semi, ini musim panas tapi di yang tempat yang rindang. Oh, musim panas di tempat yang rindang gitu. Iya. Nyaman gitu ya, apa gimana? Gitu? Iya. Oke. Baik. Kalian bisa bayangin gak sih yang dia sampaikan sih itu hal-hal yang
sederhana banget. Dia cuman 2 itu kali ya, batu dan semi suara semi gitu kali ya, yang dia tangkap itu sebagai sebuah nyanyian gitu ya. Terus dia merasa bahwa itu suara semi itu tuh sampai nembus ke batu gitu loh, maksudnya gitu. Kenapa? Iya, saking sepinya. Saking sepinya misalnya gitu ya, gitu hening tapi terdengar bunyi itu gitu. Bunyi itu benar. Jadi batu bisa aja nggak sih kita harfiahkan sebagai rumah yang terbuat dari batu. Bisa juga Karena kan menu sunyinya saking suaranya senyap di dalam rumah pun bisa terdengar juga gitu. Oke. Nah, ya bisa tadi nggak ada yang tahu. Saya lagi bertapa. Oke, nah ini perlu kita tahu juga nih ya. Oke. Nah ini ceritanya nih ternyata ada nih Wah, puisi panjang. ini tuh ditulis oleh Matsuo Basho. Ya, ini kayaknya satu sastrawan besar ya, puisi, pembuat puisi yang sangat terkenal. Ya, dia berkunjung ke namanya tuh Rishakuji yang Madeira ya, sebuah kuil di kawasan pegunungan Yamagata tahun 16 sekian. Nah, bisa bayangin ya, kita ini 2025 ya, ini udah sekitar 400 tahun yang lalu gitu ya, 400 tahun yang lalu. Dia cerita tentang keheningan ya, tapi di sini maknanya itu menandai seruan kekaguman, shizuke saya ya. Jadi bukan berarti hening, tapi hening yang hidup. Bingung ya, hening yang hidup tuh gimana? Suatu kesunyian yang mengandung kehadiran spiritual. Gitu ya. Ya gitu kan. Lalu kemudian iwani shiniru, meresap ke batu. Jadi si suara semi itu menurut si Matsuo Basho itu nggak sekedar terdengar, tapi itu seolah-olah seperti menembus alam itu sendiri gitu. Ya, keterhubungan antara makhluk hidup, alam dan jiwa penyair gitu loh. Dia membayangkan gitu ada batu, ada suara semi itu sampai meresap gitu lah. Ada keterhubungan antara kita, si orang yang mendengar itu, dengan makhluk hidup, si semi tadi, dan alam. Batu tuh representasi dari alam secara keseluruhan gitu. Lalu semi no koe, dia merupakan simbol musim panas. Bisa juga dikatakan sebagai ya kefanaan gitu ya, karena cuma sesaat kan adanya kan semi itu ya, cuma musim panas saja, habis itu udah nggak ada gitu. Ya, apakah ada unsur penyesalan sensei? Karena dari mana argumentasinya? Soalnya saya tuh sering familiar dengar frasa ini kalau tentang lagu-lagu itu penyesalan. Semi no koe mana? Ada lagi di satu lagu. Iya. Lagu lain nanti ada penggunaan ada kata semi juga. no koe. Itu bisa untuk penelitian loh, gitu kan? Kenapa mereka menggunakan frase semi no kue gitu kan? Semi itu pasti keluar di musim panas, tapi kemudian apa sih? Oke, konteksnya mereka gunakan itu untuk menggambarkan musim panas, tapi apa? Apakah di situ ada semacam keterhubungan yang terputus misalnya gitu kan, dengan berakhirnya musim panas kita nggak bisa dengar lagi suara semi, dan kamu pun hilang gitu loh dari hidupku misalnya, dan seterusnya. Mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi. Lihat dari konteks ininya ya. Jadi kalau kita bicara, oh ya ada makna penyesalan gak ya sensei gitu, bisa jadi kalau itu didukung oleh bait-bait yang lain. Kan lirik lagu itu kan dibikin compact, pendek gitu kayak, nggak kayak prosa kita baca sedang dibangun atau bahkan novel lebih panjang lagi kan, tapi dibikin padat, versi super pendek gitu. Tapi sebenarnya dia juga sedang bercerita tentang sesuatu gitu. Lirik lagu kan seperti itu, bisa jadi betul gitu kan, gitu apa yang disampaikan oleh Dina tadi ya. Oke, dan ini bicara juga tentang mujo ya tadi kan, kefanaan ya, kesadaran waktu yang terus berjalan ya. Musim panas tuh sebentar dan dia akan berganti dengan yang lainnya gitu kan. Jadi haiku ini sering juga dianggap sebagai puncak dari estetika sabi ya, keindahan yang lahir dari kesunyian, kedalaman batin, kesederhanaan gitu kan. Itu wabi, sabi kombinasi ya. Sampai sini bisa dipahami? Aduh, ini kita filosofis banget siang ini.
Jadi berasa teologi sih. Tuh nih, ini semi itu ini nih. Ya sih ada. Tuh kayak gitu tuh. Shannya kayak gitu tuh. Gede. Serangganya besar, makanya telapak tangan kita juga ada tuh dia. Kalau melihat di musim ini gitu logo berada. Zoologi ya. Saya membayangkan ini sebagai kecoa, jadi saya takut banget ya. Iya. Kalau kecoanya bisa terbang, aduh, takut banget. Kan saya bukan itu apa? Iya ini, aduh, kawan. Ya ini yang mungkin versi bebasnya ya gitu. Dalam keheningan, suara sebi menembus batu, sunyi yang bernyanyi gitu ya. Ini masuk basho ya. Jijang. Oke, kita masuk ke kyoka nih. Nah, kyoka itu tuh apa sih? Nanti akan dibahas di belakangnya. Boleh dibaca dulu oleh Bagai Kaila. Utayomi wa hetako so yokere amisuichi no ugoki dashite tamari no kawa. Penyair lagu, justru bagus bila ia buruk, sebab langit dan bumi bila mulai bergerak mana mungkin dapat berhenti. Oke. Ya. Ya ini sama sih, masih 57577 gitu ya. Terjemahan harfiahnya penyair lagu justru bagus bila ia buruk. Nih literalnya aja, kita sekarang masuk aja deh ke yang terjemahan puisi itu apa sih? Seorang penyair lebih baik bila puisinya canggung, sebab langit dan bumi pun bila mulai bergetar tak akan bisa diam. Apa sih maksudnya? Jenaka. Iya ya, kalau kyoka itu tuh jenaka ya, puisi yang cenderung genre puisi jenaka. Kuru itu tuh kyoka tuh kalau kanji depannya itu kuru teh gila. Oh, kudu. Nah, gitu. Gila maksudnya ya tadi jenaka gitu, main-main gitu, kayak gitu. Ada unsur keseriusan. Ya gitu kan. Nah, kita lihat sekarang pemaknaan dari kyokanya itu sendiri deh gitu. Puisi gila atau puisi jenaka ya bentuknya parodi dari waka tetangga klasik yang populer pada zaman Edo. Jadi digunakan untuk menyindir keangkuhan para penyair istana atau untuk meluapkan ekspresi bebas dengan nada humor, satir, bahkan absurd. Makanya kenapa penting untuk memahami konteksnya. Tapi puisi ini puisi buatan siapa? Kapan? Di mana? Tahun berapa? Kan gitu kan. Dan jenis genre-nya tuh apa? Dari situ kita jadi bisa mengembangkan wawasan gitu kan. Oh ya, apresiasinya kemungkinan harus seperti ini gitu. Nah, dalam puisi ini penyair mengejek keseriusan para penyair waka klasik. Dia berkata bahwa justru yang buruk, yang heta itu adalah yang baik. Ya, karena mencerminkan keaslian dan spontanitas, dan dibuat-buat gitu loh. Ya, jadi ya sama kayak orang sedang membuat sebuah karya penuh dengan simbolis. Udah kita apa adanya aja misalnya gitu kan. Nah, ini ada yang seperti ini juga gitu. Langit dan bumi bergerak adalah metafor bagi kekuatan kreatif alam atau inspirasi yang nggak bisa dibendung gitu. Ya, lalu dengan kata Hamaru Monokawa, penyair menegaskan nada retoris mana mungkin bisa berhenti. Ya, dalam artian ya kreativitas yang apa adanya itu mungkin ya kalau bahasa kita sekarang gitu ya nggak akan bisa dibendung kok gitu. Jadi iya, ya yang lain yang tadi kalian bikin kan kalau itu kan penuh dengan simbol yang bukan kepalsuan ya, maksudnya dalam arti penuh dengan ya, tadi simbolisme gitu kali, metafora dan seterusnya. Berarti satir dong. Ya, karena ini kan sindiran halus ya, satir itu kan sindiran halus. Ya, Tapi ini bisa jadi kayak diartiin kayak dia tuh harus validasi dari orang lain gitu. harus validasi dari orang Iya. lain. Oh ya, kenapa? Dari mana tuh? Dari apa sih namanya? Ya udah karena dia mau dipandang bagus sama orang lain, padahal biasa aja juga. Padahal biasa aja juga nggak harus sampai dipuji gitu. Ya udah seadanya aja gitu. Oh, oke, boleh aja kalau boleh interpretasikan kayak gitu ya. Bentuknya sama sih seperti bentuk kritikan ya, satir tadi itu ya. Jadi walaupun puisinya canggung, tapi itu lebih baik gitu loh, gitu. Dibandingkan syairnya seorang penyair yang penuh dengan tadi ya kemasan dan lain sebagainya itu ya. Kritik sosial. Oke. Terakhir Nina ini coba lanjutan ini untuk alternatifnya ya. Alternatif arti yang tadi. Tapi sini ada catatan kontekstualnya. Puisi ini merefleksikan semangat haikai atau kyoka no kokoro, yaitu semangat kebebasan dan formalitas. Nah itu ya. Kan kalau kalian bisa bayangin dua tiga puisi yang kalian baca
di awal tuh puisi-puisi yang oke lah gitu ya, dia ya buatan Teno gitu loh, gimana nggak aristokrat gitu kan, penuh dengan formalitas, penuh dengan memikirkan apa ya gitu yang keren, bagus dan lain sebagainya. Itu semangat yang penuh dengan kebebasan, apa adanya aja gitu. Dia mentertawakan tentang kesempurnaan, memuja ketidaksempurnaan sebagai bentuk kejujuran ekspresi gitu. Semangat yang sama bisa kita lihat pada karya Matsuo Basho di Tanah Haikai, atau seniman ukiyo-e atau lukisan cungkilan kayu itu ya, ukiyo-e gitu, yang menolak batas antara tinggi dan rendah dalam budaya Edo. Maksudnya tuh, oh ini nilai apa budaya yang tinggi, apa budaya tinggi, ini budaya rendah, ini apa namanya tuh karya seni yang tinggi, ini tuh bukan gitu kan. Dia menolak hal batasan-batasan tersebut. Jadi ya ekspresi itu ya sama kayak langit dan bumi yang bergerak aja gitu loh, dia nggak akan diam gitu, apa adanya aja. Justru itulah indahnya ya. Oke. Nah di sini ini kyoka ya, ini mah kalian udah pernah lah baca tangka, haiku, kyoka tuh kayak apa sih gitu kan ya. Oh artinya kayak gini gitu. Nah terakhir Senryu Raki, silakan dibaca. Koko no shitai jibun ni oyowanashi. Saat ingin berbakti, orang tua sudah tiada. Gitu. Ya, nah ini mungkin lebih iya Dua kata tapi lebih kayak- relatable gitu kali ya, mungkin ya dengan kita gitu kali ya. Jadi ada ketika hati ingin berbakti, tiada lagi orang tua untuk menerima bakti itu. Hati ingin berbakti, namun saat datang orang tua untuk tiada dan seterusnya gitu ya. nyelekit. Nah, kayaknya itu secara tersurat dan tersirat ya sudah tergambar gitu ya. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang makna dan nuansa estetika dari puisi ini tuh yang tadi kalian yang dibacakan oleh Raki adalah contoh klasik Senryu dari zaman Edo. Bentuknya mirip puisi haiku 17 dengan pola 575. Ya makanya pendek dia. Cuman kayak satu baris gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau mau dibikin 3 575 Subuhkan. aja gitu ya. Lalu fokusnya itu cenderung pada kehidupan manusia dan perasaan sosial. Kalau haiku itu cenderung pada alam tadi ya. Iya. Gunung, musim, bunga, misalnya serangga, batu gitu. Nah ini lebih ke arah Manusianya sendiri. kehidupan sosial ya, kehidupan manusianya tadi, perasaan sosial. Contohnya beberapa poin yang penting tuh kokonya itu ya, kanji koko, bakti ya. Koko itu bakti kepada orang tua, itu salah satu dari nilai moral yang paling tinggi pada masa itu. Di etika Konfusianisme Jepang yang namanya berbakti pada orang tua itu wajib. Makanya kalau kalian nonton film China atau apa tuh yang namanya nggak boleh Indonesia, bakti sama orang tua itu nomor 1 gitu ya. Nah, dia di sini menyentil tentang ironi kehidupan. Ya, seringkali manusia itu baru sadar gitu ya, ingin berbuat baik lewat bakti kepada orang tua, tapi telat gitu loh. Kesempatan itu tuh udah hilang gitu. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Puput gitu kan, kadang-kadang kita cenderung merasakan kehilangan tuh kalau orang itu udah nggak ada gitu. Kalau ada tuh udah biasa aja gitu, nggak diapresiasi atau mungkin nggak apa ya nggak disyukuri kalau ketika ada gitu ya. Oke. Nah, nada puisi ini tampak sederhana dan sedikit getir ya, namun mengandung humor halus khas Edo no Kokoro. Apa ya Edo no Kokoro? Humor yang lahir dari kesadaran akan kefanaan, yaitu mujo. Setiap kesempatan itu nggak everlasting gitu loh, tapi dia sesaat aja, sama seperti manusia. Keberadaan manusia itu ya nggak abadi gitu loh ya, seperti itu. Dan penyesalan itu sifatnya manusiawi. Itu kalau Dina gimana Din? kurang lebih sama sih Sama. yang tadi saya bilang. Oke.
Jadi meskipun bentuknya senryu, puisi ini menembus batas antara satir dan renungan batin. Ia sering dikutip dalam konteks etika keluarga Jepang dan bahkan masih dikenal luas hingga kini sebagai pepatah hidup. Ya. Jadi kalau yang ini mungkin ciri khas dari senryu ya, yang dia bicara tentang perasaan sosial atau kehidupan manusia. Beda dari haiku yang cenderung bicara tentang alam, ya, melibatkan alam gitu ya. Oke. Ya, di sini baru tergerak hati ingin berbakti, sudah terlambat, orang tua tak ada lagi. Menggambarkan aware, ketergerakan hati tadi ya, rasa iba atau keharuan mendalam atas kefanaan waktu, gitu ya. Iya ya gitu. Nah, itu perasaan yang saya bilang nono awal itu ketergerakan hati. Iya ya gitu. Aduh, nanti mau ke rumah, nanti mau peluk mama misalnya gitu, atau say thank you gitu. Mungkin selama ini kita nggak pernah ngomong gitu, tapi kalau udah nggak ada tuh baru tuh perasaannya kan, ya ampun, gitu kan, dan seterusnya. Nah itu yang disebut dengan penggambaran aware tadi. Sama waktu di kelas 2-3 pekan yang lalu kan saya pernah bilang ya, penggambaran nono aware itu seperti kita melihat lukisan gitu ya. Lalu ada semacam perasaan yang tumbuh ketika kita melihat itu, apakah kemudian menjadi melo, sedih, apa mungkin kok bagus banget, riang, dan seterusnya gitu ya, ketergerakan hati yang seperti itu. Kakek udah ngapain sih? Masih baca ini kan saya chat ibu. Chat ibu, Ibu saya ngechat. Kalau di kelas jangan buka HP ya. Dengerin ini ya, dengerin Arjen tadi. penjelasannya. Ya, oke, ibu juga paham kok kamu lagi kuliah. Ya, di balik humornya terdapat filosofi Edo, hidup adalah ironi dan kebijaksanaan terletak pada menyadarinya dengan senyum tipis. Wah, apa nih? Galaunya masyarakat zaman Edo ya. Ya, kayak gitu. Jadi ini yang sudah ditugaskan pada kalian semua untuk dibaca. Sebenarnya sih bukan harus kalian paham 100% tuh yang benarnya pemaknaan gimana, enggak. Tapi minimal kita udah pernah baca setiap karya yang ada. Contoh-contoh, bukan setiap ya. Contoh-contoh karya yang dianggap representatif di zamannya, ya, berkaitan dengan prosa, kali ini tentang puisi gitu. Ternyata ya singkat cerita, menurut Kayla misalnya, ya ini adalah ungkapan perasaan galau di setiap zaman gitu ya. Misalnya gitu kan ya, ternyata orang dulu tuh 400-500, kalau Nara bahkan lebih lama lagi ya gitu kan, tahun 800-an gitu kan, kamu bisa bayangin gitu kan, 700 tahun yang lalu gitu. Cara mereka mengapresiasi keindahan atau estetika tuh kayak gini gitu ya. Enggak lain, enggak bukan, pasti melibatkan alam, sesuatu yang ada di lingkungan sekitar, penggambaran kegembiraan, penyesalan, kesepian, dan seterusnya gitu ya. Kayak gini misalnya gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya? Jadi nikmati saja setiap tugas bacaan dan proses untuk memikirkan dengan kita mengidentifikasi satu-satu kalimat, katanya tuh apa sih, ya, seperti yang kalian sudah lakukan sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan? Saya sudahi pertemuan hari ini. Mau Mau nanya yang UTS, yes. Masuk kita ke UTS. Wah, banyak sekali. Ini sifatnya take home paper. Oke, dengan instruksi 2 hal. Jawablah dengan bahasa kalian sendiri secara jelas, padat dan argumentatif. Yang kedua, sertakan contoh karya sastra Jepang, entah itu mungkin puisi, cerpen, dan lain sebagainya yang relevan jika itu diminta. Ya, sekarang kita lihat satu-satu. Jadi UTS ini terdiri dari bagian A, bagian B, dan bagian C. Ya, ada 3 bagian. Setiap bagiannya bisa jadi terdiri dari sejumlah pertanyaan. Pertanyaan pertama pada bagian A, saya coba perbesar terlebih dahulu. Oke, sebelum
ini saya ingin menyampaikan ini pekan kedua kalau saya nggak salah. Ya. Nah, pertama jelaskan secara singkat konteks historis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi lahirnya karya sastra Jepang pada salah satu periode berikut ini. Jadi minasan bisa ambil contoh ya. Jadi contoh karya di zaman Heian boleh, zaman Edo boleh, di zaman modern juga boleh. Satu aja. Satu aja. Dari antara itu. Iya. Ya, contohnya misalnya kalau kalian mau ngambil zaman Heian misalnya Genji Monogatari boleh, zaman Edo ada Ugetsu Monogatari boleh. Di zaman modern misalnya kayak tadi karya Mori Ogai, tapi yang belum pernah dibahas gitu kan ya. Silakan aja nih kalau mau pakai tahun spaghetti gitu kan. Silakan kalian cari bukunya atau mau pinjam boleh gitu kan. Dan bagaimana konteks historis, konteks sosial, dan konteks budaya yang mempengaruhi karya tersebut untuk lahir kayak gitu ya kan. Kayak tadi tuh saya bilang kan, konteksnya harus paham dulu. Ini belum masuk pada, ini belum bicara tentang apresiasinya loh yang bagian ini ya. Oke, jadi kalian silakan pilih ya. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman konteks lahirnya karya sastra. Kita nih ngomongin apresiasi karya sastra tuh mulai dari zaman Nara sampai zaman sekarang loh, kontemporer. Sehingga akhirnya makanya kalian harus paham setiap karya yang lahir itu pasti beserta dengan konteksnya, konteks zamannya. Berarti kalau modern kita pakai kontemporer pun juga nggak apa-apa. Tapi kalian harus menjelaskan kan konteks sosialnya apa, konteks budayanya apa, dan konteks historisnya apa. Ada 3 hal: konteks historis, konteks sosial, dan konteks budaya. Contohnya misalnya seperti karya sedang dibangunnya dari Mori Ogai tadi kan, ya konteks historisnya adalah zaman Meiji misalnya, zaman Meiji gitu kan, ya kan, zaman dimana Jepang mengalami pembukaan negeri. Kalian jelasin dulu, bukan cuma sekedar konteks zaman Meiji, bukan, jelaskan dulu dan Meiji terjadi apa dari sisi historisnya. Lalu kemudian dari sisi sosial, apa yang terjadi? Oh, ada perubahan sosial misalnya gitu, ya kan, perubahan sosial di mana masuknya pengaruh barat, budaya barat ke dalam Jepang gitu kan ya. Budayanya bagaimana ya yang terjadi pada saat itu, sehingga akhirnya mempengaruhi lahirnya karya sastra ini gitu. Kalau lihat dari sisi dalamnya juga, karya sastra ini membincangkan tentang apa, boleh secara singkat aja gitu. Berarti kan harus baca kan, bukan hanya sekedar oh saya mau ya oke deh Genji Monogatari Heian, tapi kalian nggak baca Genji Monogatari itu apa, minimal tuh bukan baca aslinya, tentu aja kalian nggak bisa gitu. Kalian kan bisa baca di macam-macam ya, review tentang overview tentang Genji Monogatari atau karya-karya tertentu. Berarti saya Ada harus pertanyaan? melampirkan sumbernya. Misalkan kalau kita baca, misalkan saya pakai Genji Monogatari, saya harus melampir, misalkan saya baca review overviewnya, ada jurnalnya, saya harus ngambilin jurnalnya. Boleh aja. Tapi nggak perlu pakai yang dari Kutipan-kutipan nggak usah dulu, nggak. Ini kan cuma bicara tentang oh ya karena karya ini lahir, ceritanya karya ini bercerita tentang gini secara umumnya aja gitu kan. Ini tuh relate dengan kondisi historis, sosial, dan budaya yang terjadi pada masa itu misalnya. Kayak gitu. Ya. Berarti itu karya sastra boleh yang cerita pendek tadi, terus puisi itu boleh sih? Boleh aja. Ya. Gue sih malah lebih susah kali ya. Ya boleh juga deh. hebat kan. Oke. Yang kedua, pilih satu karya sastra Jepang genre prosa ya secara bebas. Identifikasi tema utama, tokoh sentral, alur, gaya bahasa, dan simbol keindahan yang menonjol dalam karya tersebut. Jadi tujuannya itu apa sensei? prosa itu tuh, kalau kalian tahu cerita pendek sampai novel, nah itu prosa. Ya, yang sifatnya narasi cerita, gitu. Ya, prosa. Lagu boleh sensei? Lagu tuh justru malah masuknya ke puisi. Baiklah. Iya, ya, tapi nggak pakai lagu juga ya. Kalaupun mau bahas puisi nggak pakai lagu juga. Ya, oke. Ingat ini karya sastra loh, gitu ya. Kalau yang lagu kontemporer sekarang kita nggak bisa kategorikan sebagai karya sastra gitu, karena kan dia budaya pop
ya kan? Novel-novel Novel kontemporer. oke, nggak apa-apa. It's okay. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi unsur intrinsik dan estetika karya yang kalian angkat. Ya. Bagian B, kalau tadi bagian A pemahaman tentang konteks, B tentang penghayatan dan refleksi. Kita lihat nomor 3. Jelaskan perasaan atau pengalaman batin yang Anda rasakan setelah membaca karya sastra Jepang pilihan Anda. Oh, itu masih relate sama Yang tadi, pertanyaan nomor sebelumnya satu. Sensei. Iya, masih relate. Tapi kan kalau yang tadi kan dia nggak menceritakan perasaan atau pengalaman batin ya, konteksnya kan. Nah di sini masuk pada refleksi kalian. Ya, jadi jangan redundant ya, jangan berulang gitu. Ya. Apa pesan estetik atau nilai kemanusiaan yang paling kuat yang disampaikan oleh pengarang yang kalian tangkap ya? Berarti Gitu ya. tetap argumentatif ya kalau ditanyakan. Iya, kalau ini mesti ada kutipannya ini. Ini kan refleksi kalian kan, argumentasi kalian. Menurut saya karya ini itu berisi pesan tentang A misalnya gitu. Kenapa kamu mengatakan itu A? Itu ada tuh kutipannya. Karena saya tuh lihat dari kutipan ini buat saya tuh ini penting atau kuat banget disampaikan dan di highlight misalnya. Ya, jadi mengukur kemampuan menghayati nilai estetik dan makna kemanusiaan. Paham ya? Oke, baik, kita lanjut ke yang pertanyaan keempat masih di bidang B. Tuliskan refleksi pribadi Anda terhadap salah satu tokoh atau peristiwa dalam karya tersebut. Bagaimana tokoh atau peristiwa itu menginspirasi Anda dalam memahami kehidupan, empati, dan nilai-nilai budaya. Masih ingat nggak waktu itu ada stages tahapan apresiasi yang sampai membaca, memahami, merefleksikan dan mempraktikkan lupa tuh yang paling awal tuh, yang agak sedikit filosofis banget yang pertama kali yang saya terangkan. Jadi intinya tuh refleksi pribadi yang menukik pada salah satu tokoh utama yang ada pada karya tersebut. Bisa tokoh, bisa peristiwa. Jadi ketika saya membaca karya ini, misalnya saya merasa sangat relate banget dengan peristiwa yang terjadi di diri saya sendiri misalnya, atau saya nggak pernah mengalami ini tapi saya ngerasa ini tuh jadi pelajaran penting buat saya. Kesedihan mendalam yang dirasakan oleh tokoh ini tuh betul-betul saya seperti merasakan hal yang sama gitu. Misalnya seperti itu. Sehingga itu menginspirasi kamu dalam memahami konteks kehidupan misalnya gitu. Someday saya nggak akan lakukan itu atau apa gitu misalnya. Apa ya? Dalam memahami kehidupan, empati, nilai-nilai budaya dan seterusnya. Jadi aspek emotif reflektifnya kalian ada. Kan apresiasi kan gitu kan, bukan hanya sekedar oh ya bagus, enggak, tapi sampai ke relung hati. Penghayatan oke, tahapnya penghayatan. Yang ketiga bagian C. Ya. Jadi kalau tadi reflektif, yang bagian C adalah penilaian dan relevansi. Menurut Anda, sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Jepang masih relevan dengan konteks sekarang dan konteks masyarakat Indonesia loh, masa kini ya. Gini, kalian pernah dengar karya sastra itu hidup abadi kan? Iya. Kayak tadi yang di puisi zaman Edo, yang ketika kita ingin berbakti pada orang tua gitu kan, terus ya. udah nggak ada orang tuanya gitu kan sekarang. Itu kan Anak-anak. relatable banget kan, relate banget sampai kapanpun saya rasa gitu kan. Selagi ada orang manusia itu lahir dari rahim seorang perempuan bernama ibu, itu pasti relate banget gitu kan, misalnya seperti itu. Ada posisi anak, ada posisi orang tua. Jadi itu yang disebut dengan sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Jepang itu masih relevan dengan sekarang. Oke, kita ngomongin tentang konteks historisnya zaman itu sehingga karya itu lahir. Tapi sebenarnya karya itu tuh punya message yang masih terus bergaung sampai sekarang loh, misalnya gitu. Nah maksudnya tuh seperti itu. Bagaimana kalian bisa menarik relevansi dari konten atau nilai yang terkandung pada karya tersebut dengan kehidupan sekarang. Wow.
Kompleks ya Sensei. Ya, dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang khususnya gitu. Ya, berikan contoh konkret untuk mendukung pendapat Anda. Contoh konkretnya seperti apa? Maksudnya sensei contoh konkret, Konkret itu contoh nyata ya. contoh nyata dalam karya atau Dalam karya. perbandingan sama Dalam kehidupan? karya, dalam karyanya. Oh, Ya, dan kemudian di konteks sekarang contohnya apa? Jadi perbandingan antara dua yang ingin kita itu. Enggak. Ya. Jadi contoh konkret misalnya gini, atau gini deh, contohnya gini, seperti yang puisi zaman Edo tadi tuh tentang orang tua gitu kan. Contoh konkret yang ada di zaman sekarangnya itu adalah misalnya kalian ini ada kasus gitu kan, kasus di Indonesia gitu kan. Seperti apa nenek-nenek berdasarkan berita apa gitu kan. Ini kan penggambarannya tuh masih relate sebenarnya dengan yang disampaikan, message yang disampaikan di puisi di zaman Edo itu gitu. Itu kayak gitu. Contoh konkretnya. Nah, puisinya kayak gitu, kayak apa kan kalian bisa kutip juga kan, oh iya tentang bakti pada orang tua gitu kan. Kayak gitu ya. Itu ya kan perbandingan juga Sensei antara dari yang Bukan perbandingan ini, tapi ini penyandingan. Oh, iya. Heeh. Dan ini sama ini sama-sama berkorelasi. saling relevan gitu, ada korelasinya, ada keterhubungannya gitu kan ya. Jadi mengukur kemampuan mengevaluasi dan mengaitkan nilai sastra Jepang dengan konteks kontemporer. Kita bisa mengatakan bahwa karya ini tuh masih karya yang sangat bagus banget itu. Kenapa? Karena sampai sekarang orang kalau baca ini tuh masih relate banget, masih bisa ngerasa ini relate dengan kehidupan sekarang gitu misalnya ya. Oke. Kompleks ya ternyata. Yes. Sangat kompleks. Yes, jadi makanya 2 minggu ya akhirnya memang ada ya Allah, ini jalan Allah banget ya. Saya tadinya kan letakkan ini di minggu pertama gitu kan, gitu. Jadi betul-betul deh kalian pikirkan, ini kan karyanya sebenarnya saya nggak tahu ya, kalian ada yang mau mengambil satu karya aja untuk menjawab seluruhnya, boleh aja sih buat saya. Oh, Boleh ambil satu karya aja untuk menjawab 5 pertanyaan ini, boleh-boleh aja. Atau mau ambil beda-beda silakan aja. Terserah kalian. kalau ngambil satu misalkan kayak Genji Monogatari itu kompleks banget kan. Ya, tapi kan dia ini bisa overview-nya aja yang dipakai. Iya. Ya kan seperti itu. Ya jadi tentu aja ada kutipannya juga sih yang harus kalian masukkan kan di poin-poin yang tadi saya bilang tadi. Ya. Kayak gitu. Jadi do your best dari yang kalian tahu aja gitu kan. Dan make sure yang kalian kerjakan ini berdasarkan dari pikiran kalian sendiri gitu. Ya. Right. Ini Saya tanya lagi kan. Ntar saya misalkan kalau ada yang butuh saya kasih atau enggak saya scanning aja. iya di scanin aja boleh deh sama kamu. Jangan lupa ini ya. Labelnya tetap. Atau membalas. Oke, siap.